Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Setiawati Nursadiah, mahasiswi IAIN Palangkaraya, Program Studi Perbankan Syariah semester 2 kelas C. Di sini saya akan membuat video edukasi guna memenuhi mata kuliah Fikih Muamalat tentang mudharabah dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Fitri Faizah. Langsung saja saya jelaskan apa sih itu mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dart yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan qirat. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana atau sohibul mal yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau yang disebut dengan mudharib. Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini dilandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadis maupun ijma ulama, seperti dalil yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mujamil ayat 20, yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Rukun mudharabah dirinci oleh ulama Syafi'iyah menjadi 5 rukun. Yang pertama modal, yang kedua pekerjaan, yang ketiga laba, yang keempat syihat, dan yang kelima adalah 2 orang yang berakad. Syarat sah mudharabah yaitu ada 3. Yang pertama syarat akidani, yaitu orang yang melakukan akad. Yang kedua syarat modal, bisa berupa uang, diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran, dan modal diberikan kepada pengusaha. Syarat yang ketiga yaitu syarat laba, yaitu laba harus memiliki ukuran dan laba harus berupa bagian yang umum. Ada berapa sih hukum mudharabah? Hukum mudharabah ada 2 ya teman-teman, yaitu hukum mudharabah fasid dan hukum mudharabah shahih. Hukum mudharabah fasid salah satu contohnya adalah mengatakan berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi di kita. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan seperti itu tidak dapat dikatakan mudharabah yang shahih karena pengusaha atau pemburu berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan buruan ataupun tidak. Selanjutnya yaitu hukum mudharabah shahih. Yang tergolong dalam hukum mudharabah shahih cukup banyak, seperti tanggung jawab pengusaha, tasharuf pengusaha yang terdapat pada mudharabah mutlak, mudharabah terikat, hak-hak pengusaha atau mudharib, dan hak pemilik modal. Jenis mudharabah ada 2, yaitu mudharabah mutlak dan mudharabah terikat atau al-muqayyad. Yang pertama mudharabah mutlak. Mudharabah ini adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyad atau terikat. Mudharabah ini adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu. Perkara-perkara yang membatalkan mudharabah. Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan atau tasharuf, dan pemecatan. Salah seorang akid meninggal dunia, salah seorang akid gila, pemilik modal murtad, dan modal rusak di tangan pengusaha. Contoh mudharabah dalam kehidupan sehari-hari adalah pola kerjasama usaha menggunakan sistem bagi hasil secara syariah. Lalu bagaimana sih
mekanisme kerjasama yang berlangsung antara pengelola dengan pemilik modal. Pada mudharabah terjadi pemisahan tugas dan tanggung jawab, yaitu satu pihak bertanggung jawab menjalankan usaha agar mampu meraih keuntungan atau biasa disebut dengan mudharib. Kemudian, satu pihak lagi bertugas menyediakan keseluruhan modal untuk menjalankan usaha atau biasa disebut dengan shahibul mal. Baik teman-teman, kali ini adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana jika seorang mudharib yang menyalahgunakan modal untuk kepentingan pribadi? Apakah shahibul mal boleh meminta dikembalikan modalnya? Jawabannya adalah, hukum asalnya mudharib atau pekerja tidak menanggung kerugian yang terjadi saat ia membisniskan modal yang ia terima selama dia mematuhi apa yang ia sepakati bersama pemodal. Apabila ia berjalan di luar koridor kesepakatan, dia lalai atau sengaja menghabiskannya untuk konsumsi, maka ia harus mengganti kerugian dari modal yang ia terima. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana jika seorang pelaku usaha yang melakukan kerjasama mudharabah dengan beberapa pemodal atau lebih dari satu? Jawabannya adalah, asalkan akad bagi hasil kedua tidak mengganggu jalannya usaha pertama, insya Allah tidak mengapa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang bunyinya, tidak dibenarkan untuk merugikan orang lain dan tidak dibenarkan untuk membalas orang lain dengan yang lebih merugikan atau kejam dibandingkan perbuatannya. Riwayat Al-Hakim dan oleh Albani dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah video edukasi yang telah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.